Terima kasih kau telah tunjukkan aku namamu yang membuat tenang hatiku. Halo teman-teman semuanya, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, selamat datang di Porsi Kama, podcast singkat Kaula Muda. Tempat asyik belajar dhamma nggak pakai lama. Dan perkenalkan, saya Catur Widyaningsih, penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya ditemenin sama salah satu pemuda Buddhis Kota Cirebon, yaitu ada Vivi. Halo, aku Vivi. Halo Vi, Halo. terima kasih udah datang, kita ngobrol-ngobrol ya Vi. Sama-sama, seru banget nih ngobrol-ngobrol. Ini juga denger-denger ini kayak perdana gitu, benar nggak Kak? Betul. Jadi ini adalah kayak media podcast yang bisa jadi media pilihan teman-teman buat dengerin dhamma dengan cara yang asyik. Iya, seru Iya. banget. Jadi Fun kita, banget. jadi kita mau bahas hal-hal yang kaitannya sama anak-anak muda. Nanti kita kulik dari sudut pandang dhamma atau sudut pandang agama Buddha. Yang pasti sih relate ya sama kehidupan anak-anak Oh muda. iya, gitu. karena namanya aja Porsi Kama, podcast singkat Kaula Muda. Seru banget, seru. Iya. Dan biasanya kan kalau dengerin ceramah gitu, anak-anak muda sukanya yang ngobrol-ngobrol gini tuh pasti lebih Santai. asik. Iya. Casual. Nah, nanti Porsi Kama ini kita sebutnya ini episode 1 porsi 1. Dan tayangnya di YouTube channel Dulur Buddhis Cirebon. Nah, kalau nama YouTube-nya Cirebon banget ya, Vi. Iya. Dulur bener. Buddhis Cirebon. Ketahuan banget nih orang Cirebon gitu. Iya. Di Cirebon tempat. Betul. Nah, di porsi 1 ini kita mau ngobrol tentang it's okay to not be okay. Widih, kayak pernah denger tuh Kak itu. Iya, apa tuh? itulah? Coba. Kayak judul drakor Iya, gitu ya. betul. Wah. Judul drakor yang hits di tahun 2020 ya? Iya, dulu lupa tuh. Iya. Vivi nonton nggak? Nonton dong, masa nggak nonton? Nonton karena aktornya atau karena ceritanya? Aktornya dulu dong. Oh iya, betul. Karena Ketahuan aktornya deh. baru ceritanya. Betul. Nah, kenapa kita mau angkat tema itu, Vi? Jadi, aku mau tanya dulu nih, kabarnya Vivi hari ini gimana? Baik. Baik. Iya, baik. Meskipun kalut, jawabnya baik aja ya, Vi? Iya, I'm fine, thank you. Iya, gitu, udah settingannya betul. udah begitu. Betul, Gitu. dari zaman TK kalau ditanya how are you? I'm fine, thank you. Iya, gitu. betul. Nah, mau keadaan lelah, mau keadaan sedih, mau marah, mau kecewa, mau capek, mau bad mood, jawabnya pasti baik-baik saja. Betul. Jadi kayak ada denial gitu ya, Vi? Benar. Kayak ada penolakan. Dan juga mungkin ada nggak sadar gitu. Iya, Nggak tahu tuh lagi merasakan emosi apa gitu. Jadi udah jawabnya baik aja gitu. betul. Jawabnya baik-baik aja. Nah, kebanyakan memang gitu sih. Kebanyakan kalau ditanya, iya aku nggak apa-apa. Padahal banyak hal yang membuat kita itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Iya. Misalnya nih, Vivi kerja, sekolah, kuliah? Kerja. Yes. Pekerjaannya terasa nggak selesai-selesai gitu kadang ya, Vi ya. Terus jadi emosinya numpuk. Iya. Kalau anak sekolah nih, PR-nya banyak. PR-nya banyak. Iya. PR-nya banyak, jadinya sedih, gitu. mumet, Iya, pusing. Kalau yang punya temen, temennya nyebelin banget. Iya, aduh mau diomongin tapi nggak Iya. bisa. Gitu. Kalau yang lagi masa-masa pacaran, aduh bete. Gitu. ini jam segini belum jemput. Jadi jadinya emosinya menumpuk atau Betul. berantem sama saudara. Vivi ada saudara? Ada dong. Ya, sering berantem atau rukun? Sering adu argumen, widih. Oh, iya. Ya berantem lah. Iya, berantem Sering, saudara ya. lumayan, iya benar. Nah itu jadi pertama itu kebanyakan itu pasti akan denial dulu sama Betul. perasaannya. Setuju banget. Nah kadang juga akhirnya jadi nahan ya. Jadi menahan bahwa tidak mau menunjukkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, benar, betul.
bahwa dia tidak oke itu nggak mau ditunjukin sama yang lain Ya, gitu. ada penolakan gitu. Nah, Kak Catur, kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja, atau boleh kita bilang bad mood lah, atau bete gitulah ya. Nah, kira-kira gimana nih cara kita menanggulangi kebetean ini gitu? Gimana caranya biar kalau misalnya kita bete nih, kadang imbasnya tuh ke orang-orang gitu. Kita bete gara-gara satu hal, tapi semua orang yang jadi kita sasaran. ketemuin, iya, jadi kita bete juga. Ntar mereka bete lagi ke kita gitu. Betul, jadi betenya kayak efek domino ya, Pi ya. Benar. Sana ke sini. Iya, gimana tuh caranya biar kita bisa mengatasi kebetean ini gitu kan? Biar kita bisa bilang bahwa it's okay, should not be okay tadi ya. Betul. Gimana tuh caranya tuh Kak? Nah, kalau lagi bete tuh kita butuh, yang pertama harus kita kendalikan tentu diri kita sendiri dulu. Kita harus punya kendali diri dengan yang pertama terima. Jadi memang kayak susah ya. Iya, itu sulit menerima diri sendiri tuh susah. Nah, betul. Tapi kalau kita bisa menerima diri sendiri bahwa kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, itu hal yang baik karena kita jadi tahu dan sadar tentang diri kita. Itu it's a good point. Jadi kita bisa menerima, oh aku sedang marah, oh ini aku sedang kecewa, oh aku lagi bete nih, ini aku lagi bete nih. Pokoknya terima dulu segala yang sedang kita rasakan itu. Jadi jangan ditolak dulu. Aku tuh sebenarnya nggak mau marah, aku tuh sebenarnya nggak mau kecewa gitu. Tapi kalau udah terlanjur datang, iya gimana mau diapain? Iya, kalau kita ibaratnya udah datang, kita harusnya kan memang bisa stop emosi negatif itu buat datang. Tapi kalau udah terlanjur datang, kadang kan kita kehilangan kendali diri. Bener. Kalau udah kehilangan itu ya terima dulu, terima keadaan emosi kita tuh lagi seperti ini. Nah, jadi sedang gelisah, sedang kecewa, kita tahu. Yang penting kata kuncinya tadi, sadar, terima kondisi tidak baik-baik ini. Dan sebenarnya bentuk-bentuk pikiran seperti ini adalah hal yang wajar sih, Vi. Karena seperti kita tahu, Sang Buddha itu menjelaskan bahwa manusia terdiri dari rupa dan nama. Jadi kalau rupa itu bagian dari kita yang berupa fisik jasmani, dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kelihatan, termasuk sampai organ dalam dan sebagainya. Nah, itu disebutnya rupa. Nah, ada lagi satu bagian dari manusia, dari diri kita yang dinamakan nama. Nama itu terdiri dari bentuk batin, perasaan, pencerapan, dan kesadaran. Yang tidak terlihat. Iya, tapi dirasakan tadi. Jadi kayak bentuk batin marah, kemudian perasaan kecewa, perasaan nggak suka, dan sebagainya. Itu bagian dari nama. Jadi ya karena kita masih dalam taraf belajar untuk mengendalikan diri. Nah, jadi wajar kalau kadang-kadang bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik itu muncul di dalam diri kita gitu. Nah, yang pertama tadi kuncinya terima, sadari. Nah, yang kedua, kita harus percaya bahwa keadaan tidak baik itu hal yang bisa berlalu dan gak selamanya ada. Kan bisa berganti, Vi. Anicca ya Kak. Betul. Nah, ini pasti teman-teman yang lain juga udah hafal. Relate banget. Udah hafal sekali. Nah, konsep anicca ini sesuatu yang berkondisi itu tidak kekal, ada di dalam kitab suci Dhammapada syair 277. Bahasa palinya pasti udah pada hafal semua deh. Segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal, sabe sankara anicca. Nah, demikian juga dengan keadaan yang nggak baik, emosi negatif ini. Bisa aja hari ini Vivi marah nih, tahu-tahu besok udah nggak marah lagi, udah ketawa lagi kan? Iya, benar. Hari ini kecewa banget nih, tahu-tahu besok udah berganti rasa puas. Terus hari ini bad mood nih, besok ternyata senangnya bisa berlipat-lipat lagi. Bener. Jadi bentuk-bentuk emosi negatif atau keadaan nggak baik-baik saja itu yang mengalami
perubahan, jadi nggak akan selamanya ada. Jadi kalau kita udah sadar bahwa oh ini pasti akan berlalu kok gitu. Ada istilah Apa tuh? Quotes ya? iya Apa quotes-nya. tuh? This too shall pass. Iya Widih, betul. seru banget. Aku mau ngomong itu tapi takut bahasa Inggris lu. Nggak apa-apa tuh yang nonton Kung Fu Panda tuh kayaknya tahu. Ya jadi kan ini pun akan berlalu. Betul. Ini Silih pun berganti lagi. betul. Jadi kalau lagi datang keadaan tidak baik-baik saja, emosi negatif itu ya udah Ya nggak apa-apa gitu. iya nggak apa-apa, ini nggak akan bertahan lama. Pokoknya sadari aja sedang marah, kemudian ini pasti berlalu gitu. Justru nanti jadi kayak lagi ada latihan nih untuk melatih diri supaya bisa mengendalikan pikiran gitu. Betul. Apalagi tuh bisa mengendalikan pikiran. Iya, kan? justru jadikan itu sebagai ajang latihan. Iya betul. Iya. Seru. Nah yang ketiga nih, ada kalanya kan kendali diri setiap orang itu kan beda-beda, Vi. Ada yang bisa mengendalikan dirinya dengan baik, cepet. Ada yang perlu latihan lebih lama, perlu waktu. Iya. Nah, kalau teman-teman yang merasa memang sudah tidak bisa mengendalikan diri sendiri, ini emosi ini udah mengganggu aktivitas gitu, udah mengganggu kegiatan. Teman-teman bisa cari orang yang tepat sebagai tempat sharing. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak perlu menutup diri. Sudah kecewa menutup diri, pura-pura nggak iya, apa-apa. pura-pura nggak gitu apa-apa. Aduh, sedih gitu. banget sih itu, sedihnya double-double. Iya, jadi yang dilakuin cari orang yang tepat untuk menceritakan aku sedang marah, aku sedang kecewa. Contohnya siapa tuh, Pak? Bisa papahnya, mamanya, kakaknya, pokoknya yang bisa dipercaya atau temennya. Makanya di sini perlunya seorang kalyanamita. Apa tuh kalyanamita? Teman yang baik. Jadi beberapa ciri dari teman yang baik itu kan dia akan bisa memberikan nasihat, mendampingi kita dan seterusnya. Jadi bisa siapa aja kalyanamita itu, bisa guru, bisa ya memang teman yang memang teman, sahabat lah gitu. Sahabat, bisa orang tua, itu bisa jadi kalyanamita. Jadi pentingnya memiliki kalyanamita ini salah satunya ini kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, bisa dibantu oleh orang lain. Tempat apa ya? Tempat nyender iya, lah ya, tempat nyender, iya. Tempat apa ya, berkeluh kesah, didengerin. Setidaknya solusi. Ada bahu untuk bersandar kata anak muda sekarang. Setidaknya ada satu lagi. Dicari. Oh, Vivi mau dicariin? Boleh deh. Yang mau daftar deh. Siapa tahu setelah ini dapat kalyanamita. Iya, betul. Jadi itu pentingnya punya kalyanamita. Mungkin nanti tentang kalyanamita kalau Vivi nggak keberatan kita bahas lagi di boleh banget di porsi kedua, ketiga dan seterusnya, Vi ya. Jadi kita jadi sebagai ajang belajar. Aku juga pengen nih jadi teman yang baik untuk teman aku. Betul. Jadi dengerin podcastnya nih porsi kedua nih, bakalan seru banget ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya, dengan tema yang relate nanti kita sambung lagi ya, Vi ya. Iya. Nah, Vi, ini aku ada cerita dari kisah Sang Buddha sendiri tentang bagaimana caranya kita itu menghadapi saat-saat krisis emosi, saat-saat pikiran yang nggak baik itu datang. Boleh tuh Kak diceritain tentang apa sih ceritanya dan ceritanya gimana nih biar kita juga tahu kisah-kisah di zamannya Sang Buddha itu gimana. Boleh tuh Kak. Banyak kisah menarik loh dari zaman Buddha itu. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut itu masih sangat relate sama kondisi sekarang. Nah, tapi keren loh, zamannya kan udah lama banget, berapa ribu tahun ya, tapi masih relate sampai sekarang ya. Nah, ini kisahnya waktu itu Buddha sedang melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain dengan beberapa muridnya. Kan beliau kalau pergi ke beberapa kota diikuti sama pengikutnya, sama muridnya. Nah, kebetulan melewati sebuah danau dan berhenti di sana. Nah, karena lama perjalanan kan Sang Buddha haus nih. Terus mengatakan kepada salah satu muridnya supaya diambilin air buat minum dari danau itu. Nah, si murid kan akhirnya ke danau itu, Vi, mau ngambil air. Tapi ternyata danau itu dipakai banyak ibu-ibu, banyak wanita buat nyuci pakaian, nyuci perkakas.
Terus dan waktu itu juga lewat gerobak sapi, kan zaman Buddha dulu masih gerobak yang ditarik sapi Kendaraan gitu, manual ya. melintasi danau itu. Waduh, Jadi yang terjadi akhirnya gimana menurut Vivi? ya nyampur sama lumpur Iya gitu betul, ya. udah buat nyuci, dilewatin ini kan, dilewatin Nyuci perkakas pula. betul, dilewatin gerobak. Gimana tuh, Jadinya kotor kan dong? kotor airnya. Nah kan sang murid berpikir nggak mungkin kan air ini dikasihkan ke Iya, sang Buddha buat minum lagi. Beliau Maha Agung dikasih minum air yang kotor. Jadi balik lagi ke sang Buddha muridnya ini dan mengatakan bahwa sang Bagawa air di sana tuh kotor, sangat berlumpur gitu. Jadi saya pikir nggak cocok untuk diminum. Nah akhirnya sang Buddha ini mengatakan kepada muridnya untuk menunggu sejenak, tunggu beberapa saat. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, sang Buddha menyuruh kembali, meminta kembali si murid untuk kembali ke danau. Nah kali ini dia menemukan bahwa danau itu udah jadi jernih, udah bersih, lumpurnya itu udah ngendap ya, udah ke bawah, dan air di atasnya itu udah segar lagi, udah jernih, bisa diambil. Jadi si murid ini bisa mengambil air dalam wadah dan membawanya ke sang Buddha. Terus apa kata sang Buddha? Nah sang Buddha nih bisa menggunakan itu sebagai belajar nih, sebagai apa ya, bahan mengajar muridnya, bahwa dia menatap air kemudian menyampaikan kepada muridnya, lihat nih apa yang kamu lakukan untuk membuat air ini menjadi bersih. Kamu cukup membiarkannya. Jadi lumpur itu nanti akan tenggelam ke dasar dengan sendirinya dan kamu bisa mendapatkan air yang jernih. Jadi sebuah pembelajaran gitu. Betul. Ya Kak. Nah pikiran kan juga seperti itu, Vi. Kalau kita lagi terganggu, lagi kacau nih, maka biarkan untuk sementara. Beri sedikit waktu aja. Jadi nanti pikiran itu bisa mengendap kayak lumpur tadi. Bisa mengendap, bisa hilang emosi-emosi negatifnya, sehingga kita tidak perlu denial, tidak perlu kayak maksa banget buat berhenti, marahnya berhenti saat itu juga. Tapi kita cukup berhenti dari yang lain, kemudian membiarkannya sejenak. Jadi nanti biar reda gitu. Betul, biar reda. Ibaratnya gitu, lumpur kotor mengendap, pikiran kita juga kalau dibiarkan seperti itu, jadi akan mengendap. Ibaratnya kita ya sebagai danau gitu ya. Tiba-tiba ada masalah lewat nih. Waduh, ada sapi lari-lari gitu. Iya, betul. Jadi kecampur ini, airnya jadi keruh. Jadi yang muncul akhirnya lumpur-lumpur gitu, pikirannya. Iya. Nah, ternyata puyeng, betul. Nah, ternyata kan kata Buddha, airnya dibiarkan dulu. Pikirannya dibiarin aja dulu. Solusinya, wow. Dibiarin dulu. Makanya tadi kita terima dulu. Terima. Dulu ya, stop dulu. Terus bahwa ini pun akan berlalu gitu. Jadi ya semuanya nanti akan kembali ke baik-baik saja. Nah, wah itu ceritanya tuh kalau menurut saya nih ya Kak, ceritanya tuh sebenarnya simple banget, sederhana. Tapi di situ ada satu hal yang kadang kita suka lupa gitu loh. Kadang kita padahal tuh solusinya gampang banget, tinggal tunggu sebentar doang gitu loh. Betul. Terus air danaunya udah jernih lagi. Nah itu nilainya itu gede banget sih. Yang bisa kita ambil dari cerita itu tuh Kak, maksud aku. Itu bahkan itu key pointnya di situ tuh. Iya, kuncinya gitu. Betul. Jadi sejenak berhenti aja bahwa ya nggak apa-apa kalau lagi keadaan nggak baik-baik aja, ya nggak apa-apa, memang itu wajar terjadi, dan berhenti aja dulu sejenak untuk menyadari emosi negatif yang muncul. Nah, nanti emosi juga kayak lumpur tadi, bener. Jadi pikiran kita jernih lagi dan bisa mencari solusi yang lain. Ya, itu solusi banget sih. Udah jadi solusi sendiri malah ya. Iya, benar. Nah ini Vi, pas banget kemarin aku baca quote yang sesuai banget sama tema kita. Di porsi 1 ini. Apa tuh Kak? Aku kutip dari akun Buddha's Doodle dalam bahasa Inggris, jadi mohon dimaklumi ya Vi, kalau dan teman-teman semua, kalau bahasa Inggrisnya aku lidahnya masih kelipet-lipet. Gak apa-apa dong, ayo percaya diri. Jadi ini aku ambil dari Buddha's Doodle.
If you have a strong negative emotion, pause, label it, and breathe. Jika kamu memiliki emosi negatif yang kuat, maka berhenti sejenak, sadari emosinya, dan bernafaslah. Nah, itu relate banget tuh sama cerita yang tadi tuh. Jadi ya udah berhenti sejenak dulu. Iya. Seru banget nih Kak obrolan kita nih. Bener, sebenarnya aku masih mau ngobrol banyak banget sama Vivi sama teman-teman pemuda yang lain. Tapi kita sambung di porsi 2 aja kali ya Vi ya. Wah seru banget. Nanti dengan tema-tema yang baru ya. Ayo. Terima kasih sekali banget ini buat Vivi. Ya terima kasih juga Kak. Udah mau datang di porsi Kama, jangan kapok. Nanti kalau buat sharing lagi di porsi kedua nanti tunggu aja ya. Dan tetap di channel YouTube Dulur Budis Cirebon. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan porsi Kama porsi 1. It's okay to not be okay. Sampai jumpa di porsi Kama berikutnya. Sampai jumpa. Sodihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ayo.